Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Rabbana zidna ilma warzuqna fahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat di atas hidayah. Dan tatkala seorang hamba Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat-nikmat itu semua, itu bisa menjadi barometer Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada dirinya. Kemudian juga di antara nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita adalah malam hari ini kita bisa kembali berkumpul, kita bisa kembali duduk bersama di majelis ilmu yang merupakan taman surga dunia. Namanya saja taman surga dunia, balasannya sudah pasti surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka niscaya Allah jadikan dia semakin paham akan agamanya. Dan tidak mungkin kita bisa paham akan agama kecuali dengan belajar. Wa innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Allah mudahkan kita duduk di majelis ilmu, Allah lancarkan segala urusan kita untuk bisa meluangkan waktu bermajelis ilmu, yang dengannya semakin baik pemahaman agama kita, yang dengannya semakin mengerti kita akan agama kita. Maka semoga itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada diri kita semuanya. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada qudwah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembelajaran kita berkaitan dengan sebuah kitab yang berjudul Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan hadis yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai ke hadis yang keempat. Kita telah membahas hadis pertama berkaitan tentang pentingnya niat, innamal a'malu bin niyat. Kemudian kita telah mengkaji hadis yang kedua berkaitan dengan tingkatan-tingkatan di dalam agama. Di sana ada Islam, di sana ada iman, di sana ada ihsan. Kemudian kita sudah membahas di hadis yang ketiga berkaitan dengan arkanul Islam, rukun Islam yang 5. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah salat, yang ketiga adalah menunaikan zakat, yang keempat adalah berpuasa, dan yang kelima adalah haji ke Baitullah. Kemudian insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan hadis yang keempat. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. An Abdurrahman an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilayhi al-malak
فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وأمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها rawahul Bukhari wa Muslim. Disebutkan hadis yang keempat dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, wa huwa shadiqul masduq, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terpercaya, lagi dibenarkan dan wajib dibenarkan perkataannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya setiap di antara kalian wahai manusia dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari berupa air mani. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Kemudian tatkala itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepadanya, kepada janin tersebut malaikat, yang mana malaikat tersebut meniupkan ruh atau nyawa kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat tersebut untuk menulis 4 perkara. Bikatbi rizkihi, Allah perintahkan untuk menulis rizkinya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menulis ajalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menulis amalannya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menulis apakah janin tersebut adalah orang yang berbahagia atau orang yang sengsara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, demi zat yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang sepanjang hidupnya dia beramal dengan amalan penduduk surga, sampai-sampai jarak dirinya dengan surga tersebut hanya tinggal 1 hasta, artinya dia sangat dekat dengan surga. Akan tetapi catatan mendahuluinya, yang mana di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka, kemudian dia masuk ke dalam neraka. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, sesungguhnya ada juga salah seorang di antara kalian yang dia sepanjang hidupnya beramal dengan amalan penduduk neraka, sampai-sampai jarak dirinya dengan neraka hanya tinggal 1 hasta, artinya sangat dekat sekali dengan neraka. Akan tetapi ketetapan catatan Allah mendahuluinya, yang mana di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penduduk surga, hingga pada akhirnya dia masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah arti secara singkat makna hadis yang keempat yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita bahas secara singkat, namun menyeluruh insyaAllah. Disebutkan hadis ini bersumber dari sahabat yang dikenal dengan Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud, yang mana sahabat ini adalah sahabat senior di antara orang-orang yang pertama kali masuk atau menerima agama Islam, yang mana sahabat Ibnu Mas'ud memiliki banyak keutamaan di dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai khusus diri pribadi sahabat Abdullah bin Mas'ud, yang mana Nabi SAW bersabda, man ahabba ayyaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi abdin. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang senang membaca Al-Quran sebagaimana ketika diturunkannya Al-Quran, maka hendaknya dia membaca dengan bacaan Ibnu Ummi Abd atau sahabat Abdullah bin Mas'ud.
Jadi sahabat Abdullah bin Mas'ud adalah ulamanya, para sahabat, ulama di dalam agama Islam, banyak mengambil ilmu dari Nabi SAW. Bahkan beliau sangat diakui ilmunya tentang Al-Quran, sampai-sampai beliau mengatakan, tidak ada ayat pun yang turun kecuali aku tahu di mana diturunkan, kecuali aku tahu kenapa diturunkan. Sekiranya aku mengetahui ada seseorang yang lebih tahu daripada diriku, yang mana jarak aku dengannya bisa ditempuh dengan kendaraan, maka aku akan mendatanginya. Ini bukan sombong, ini adalah menunjukkan beliau semangat belajar. Sekiranya ada lagi sisa daripada Al-Quran yang aku tidak ketahui, aku akan datangi orang tersebut. Artinya apa? Beliau sangat luar biasa keilmuannya, yang mana kalau kita mempelajari tafsir, dinukilkan tafsir-tafsir dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian beliau, di antara keutamaannya, beliau pernah hijrah bersama Nabi SAW ke dua tempat. Yang pertama adalah ke negeri Habasyah, kemudian yang setelahnya adalah ke kota Madinah, dan beliau mengikuti dua-duanya. Kemudian beliau meninggal pada tahun 32 Hijriah, ya, yang mana ini adalah biografi singkat dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian beliau radhiyallahu anhu mengatakan, wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang jujur, sosok yang benar perkataannya, lagi dibenarkan dan wajib dibenarkan. Ya, kenapa sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan ini di awal-awal hadis yang akan dia sampaikan? Karena apa yang disampaikan setelah ini adalah berkaitan dengan perkara yang gaib, berkaitan dengan perkara yang tidak kasat mata, yang butuh keimanan untuk mempercayainya. Dan kemudian, ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, begitulah kita kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat wa anna Muhammadar Rasulullah memiliki beberapa konsekuensi. Di antara konsekuensi yang pertama adalah kita harus membenarkan bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah benar-benar utusan Allah. Bukti Anda benar syahadat persaksian Anda, maka Anda harus mengimani dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar Rasul utusan Allah. Kemudian yang kedua, tasdiquhu fima akhbar. Ya, kita membenarkan beliau SAW atas apa yang diinfokan, dikabarkan melalui beliau. Beliau memberitahu kepada kita tentang suatu perkara, ya, termasuk juga nanti yang ada di hadis ini, maka tatkala kita sudah bersyahadat, kita wajib membenarkannya. Dan jangan sesekali hadir, jangan sampai timbul di dalam keyakinan kita bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu dusta. Jangan sampai seperti itu. Jangan ada timbul di hati kaum muslimin ragu dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena Allah sudah memvalidasi di dalam Al-Quran. Allah sudah menjelaskan Nabi SAW, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW tidak berbicara dengan hawa nafsu. Yang Nabi SAW ucapkan adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Wajib kita membenarkan. Kemudian yang ketiga adalah kita wajib mentaati beliau atas apa yang beliau perintahkan. Maka tatkala Anda mengaku beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka Anda harus mengikuti, taat kepada apa yang beliau perintahkan. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah kita tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang beliau bawa. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tata cara syariat yang datang dari beliau. Ini adalah konsekuensi keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan diantaranya adalah membenarkan. Dan di sini sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, wa huwa shadiqul masduq. Nabi SAW adalah zat, ya, Nabi SAW adalah makhluk yang mana beliau adalah sosok yang jujur dan wajib dibenarkan segala sesuatu yang datang dari beliau. Kemudian hadisnya adalah Nabi SAW mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya setiap dari kalian
wahai manusia, dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya tatkala berumur 40 hari berupa nutfah. Nutfah itu apa? Air mani. Disebutkan di sini, ya, kila yujma'u ma'ur rajuli ma'a ma'il mar'ah fir rahim. Disebutkan maksudnya adalah dikumpulkan antara air mani laki-laki dengan air mani perempuan di dalam rahim sang perempuan. Yang mana dengan air mani tersebut bermulalah proses penciptaan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tariq, khuliqa min ma'in dafiq. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan air yang terpancar. Artinya apa? Mani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, alam nakhluqukum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin. Bukankah kami menciptakan engkau wahai manusia dengan air mani yang hina, kemudian kami letakkan air tersebut di tempat yang sangat kokoh, yaitu rahim setiap wanita. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kita wajib mengimani, terutama yang wajib benar-benar mengimani, diuji keimanannya adalah para sahabat. Karena para sahabat di zaman Nabi SAW mensabdakan ini, tidak ada alat secanggih sekarang. Tidak ada USG, tidak ada mengecek kandungan, tidak ada semacam-macamnya dari alat medis yang canggih seperti sekarang. Maka para sahabat mengimani dengan keimanan yang sangat kuat. Adapun kita di zaman sekarang, kita terbantu dengan bukti-bukti yang ada bahwasanya apa yang disabdakan oleh Nabi SAW itu benar adanya. Dan semua para ahli medis yang bergerak di bidang kandungan dan sebagainya membenarkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, ya, setelah manusia di dalam rahim ibunya berupa air mani, summa yakunu alaqatan misla zalik. Kemudian setelah itu selama 40 hari juga berubah menjadi segumpal darah. Ya, dari air mani tatkala fase yang pertama 40 hari yang pertama, 40 hari berikutnya menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla zalik. Kemudian setelah itu 40 hari yang berikutnya menjadi segumpal daging. Kita bisa lihat di sini ada 3 fase yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah fase berupa air mani tatkala 40 hari pertama. Kemudian 40 hari kedua berupa segumpal darah. Kemudian 40 hari ketiga berupa segumpal daging. Berkaitan dengan ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan, dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat, disebutkan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab summa min nutfah summa min alaqah summa min mudghah mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ma'asyiral muslimin, wahai sekalian manusia, sekiranya kalian ragu dengan hari kebangkitan, maka lihatlah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian menjadi segumpal darah, dan kemudian menjadi segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 50. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini wajib kita imani. Manusia memiliki fase pertama menjadi air mani yang bercampur antara laki-laki dengan air maninya perempuan. Kemudian 40 hari fase kedua berikutnya menjadi segumpal darah. Terus kemudian fase berikutnya menjadi segumpal daging. Berapa semua totalnya? 120 hari. Berapa bulan? 4 bulan. Fase yang pertama 40, fase yang kedua 40, fase ketiga 40. 120 hari.
dibagi 30 berapa? 4. Maka tatkala berumur 4 bulan janin tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Summa yursalu ilaihil malak. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Jadi sini kita memahami ma'asyiral muslimin bahwasanya ada malaikat yang bertugas untuk mendatangi rahim tiap-tiap wanita. Kita mengimani malaikat. Sebagian yang kita tahu namanya kita imani dengan namanya beserta tugasnya. Sebagian kita tidak tahu namanya tapi kita tahu tugasnya, wajib kita imani. Di sini disebutkan ada malaikat yang bertugas mendatangi janin di rahim perempuan. Kapan? Tatkala berumur 120 hari. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat tersebut untuk meniupkan ruh. Fayanfukhu fihi ruh. Meniupkan ruh atau nyawa. Maka di sini kita bisa mengambil faidah, tatkala kandungan itu berumur 120 hari, setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat dan meniupkan nyawa, meniupkan ruh. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tatkala janin sudah berlebih dari 120 hari maka dia dihukumi sebagaimana layaknya manusia yang hidup. Tapi kalau ternyata sebelum itu, ya, sebelum 120 hari memang dia sedang dalam keadaan hamil, tetapi dia dihukumi dalam keadaan mati. Kenapa? Belum ditiupkan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harus kita perhatikan. Belum ditiupkan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita paham bahwasanya fase kehidupan manusia itu bersumber dari apa? Kematian. Terus kemudian kehidupan. Terus kemudian kematian. Terus kemudian kehidupan. Berapa kali mati manusia? 2. Berapa kali hidup manusia? 2. Kita sebutkan ayatnya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang sangat familiar, kita ambil yang dari familiar saja. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un." Berapa di sini disebutkan kematian? 2 kali. Berapa disebutkan kehidupan? 2 kali. Jadi totalnya berapa? 4. Perhatikan baik-baik. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Maka setiap manusia akan melewati 2 fase kematian, 2 fase kehidupan. Rinciannya bagaimana ma'asyiral muslimin? Rinciannya bagaimana? Yang pertama adalah kematian yang pertama tatkala air mani tersebut berhasil membuahi menjadi sebuah bakal janin, itulah kematian yang pertama. Dari tatkala bertemunya air mani laki-laki dengan perempuan sampai berumur berapa? 120 hari. Itu kematian yang pertama. Kemudian kehidupan yang pertama itu tatkala janin berumur melewati 120 hari hingga ajal yang telah ditetapkan tatkala dia hidup di dunia. Misal ditakdirkan sebuah janin berhasil melewati fase-fase yang telah disebutkan, kemudian ditiupkan ruh oleh malaikat, kemudian lahir jadi seorang bayi, kemudian hidup. Allah takdirkan misalnya dia meninggal di umur 35. Maka dari umur 120 hari tadi hingga 35 tahun umur dia, itulah kehidupan yang pertama. Kemudian kematian yang kedua. Kapan kematian yang kedua? Tatkala ajal tiba dan semua manusia memiliki ajalnya masing-masing.
Tatkala sudah tiba ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidak ada yang bisa memajukan, tidak ada yang bisa memundurkan. Kapan dimulai kematian tersebut? Tatkala dia meninggal dunia, menutup kehidupannya di dunia, itu kematian yang kedua. Kemudian sekarang kehidupan yang kedua kapan? Tatkala tiba hari kebangkitan. Dan kehidupan yang kedua ini kehidupan yang abadi, yang tidak ada kematian setelahnya. Makanya kalau orang itu menjadi orang yang berbahagia, maka dia akan kekal di dalam kebahagiaan. Di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala dia menjadi orang yang sengsara, maka dia akan kekal di dalam kesengsaraan. Di mana? Di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya sesungguhnya malaikat diutus oleh Allah meniupkan nyawa, kemudian menulis beberapa perkara, 4. Yang pertama bikatsbi rizkihi, menulis rizkinya. Maka setiap kita ma'asyiral muslimin sudah ditentukan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan khawatir. Kita berusaha, kita berikhtiar, kita bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Tetapi ikhtiar tetap kita lakukan, dan yakinlah seseorang tidak akan meninggal dunia kecuali sempurna rizkinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha." Sesungguhnya manusia tidak akan meninggal dunia sampai sempurna rizkinya. Kemudian ajalnya, ditulis ajalnya. Jadi semenjak kita berumur 120 hari di perut ibu kita sudah ditetapkan ajal kita. Dan ajal ini mendatangi kita semua. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan berjumpa dengan kematian. Terus kemudian wa amalihi, amalannya juga dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia tatkala hidup, apa yang dia lakukan. Tetapi di sini tidak menafikan bahwasanya manusia memiliki kehendak. Manusia bisa memilih jalan yang baik, bisa memilih jalan yang buruk. Manusia bisa berkehendak, tetapi semua itu tetap dibawa atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dituliskan apa? Wasyakiyun au sa'id, apakah dia orang yang celaka ataukah dia orang yang berbahagia. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk surga. Dilihat dari kehidupannya ibadah semuanya. Dilihat dari zahirnya ketaatan semuanya. Sampai jarak dia dengan surga itu dekat. Saking yang nampak dari dirinya itu adalah kebaikan, kesolehan semuanya. Fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi catatan takdir mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahlin nar faydkhuluha. Kemudian di akhir hayatnya ternyata setelah kebaikan yang panjang, di akhir hayatnya dia melakukan amalan penduduk neraka. Akhirnya masuklah dia ke dalam neraka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Kebalikannya, sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk neraka. Selama hidupnya penuh dengan kemaksiatan, selama hidupnya penuh dengan taruhlah kekufuran, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya,
yang kita sudah paham bahwasanya apa yang dia lakukan orang tersebut amalan-amalan penduduk neraka. Hatta yakunu bainahu wa bainaha illa zira, sampai saking luar biasanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan perbuatan penduduk neraka, jarak dia dengan neraka itu hanya tinggal sehasta, sangat dekat. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Tetapi catatan takdir Allah Subhanahu wa taala mendahuluinya, di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penduduk surga. Jadi setelah dia melakukan amalan keburukan yang begitu panjang, ternyata mendekati akhir kehidupannya dia beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian akhirnya dia masuk ke dalam surga. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat di sini Nabi SAW mengisyaratkan kepada kita, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal ibadah itu yang dilihat apanya? Permulaan atau pertengahan atau penutupan? Penutupan. Amal ibadah itu yang dilihat endingnya, akhirnya. Maka kalau kita bisa bagi atau kita mau bagi, manusia di kehidupan dunia ini ada 4 modelnya. Berkaitan dengan permulaan dan penutupan manusia itu ada 4. Yang pertama, ada orang yang permulaannya buruk, akhir kehidupannya juga buruk. Sudah, itu berarti di neraka. Yang kedua, ada yang hidupnya itu permulaannya baik hingga penutupannya baik. Sama-sama husnul khatimah. Ya, pembukaannya baik, penutupannya husnul khatimah. Kalau yang pertama tadi, pembukaannya sudah buruk, penutupnya juga buruk. Kemudian yang ketiga, ada orang itu yang pembukaannya baik, awalnya baik, penutupnya jelek, su'ul khatimah. Dan yang keempat, ada orang itu yang pembukaannya buruk, penutupannya baik. Dan yang ketiga dan yang keempat yang kita sebutkan tadi, itu ada di hadis ini. Ya, maka kalau kita melihat secara sekilas, ma'asyiral muslimin, ngeri sekali hadis ini. Bagaimana mungkin orang sudah beramal dengan amalan penduduk surga, kok akhirnya jadi penduduk neraka? Terus kemudian mungkin timbul juga di benak kita, bagaimana mungkin orang yang selama ini mengamalkan amalan penduduk neraka tapi akhirnya masuk surga? Yang perlu kita pahami, ma'asyiral muslimin, kita harus tanamkan berkaitan dengan ketetapan Allah Maha Adil. Allah tidak menzalimi siapapun. Kalau kita lihat hadis ini secara kasat mata, kalau timbul di benak kita sebagaimana yang telah kita sebutkan, maka salahkan apa yang timbul di diri kita. Kenapa? Karena ketetapan Allah tidak mungkin menzalimi para hambanya. Terus kita akan lengkapi riwayat ini dengan hadis yang lain yang dengannya kita akan paham kenapa itu bisa terjadi. Disebutkan dalam hadis yang lain, ma'asyiral muslimin, menafsirkan hadis yang sedang kita baca dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdu lin-nasi." Ingat, ada kalimat fima yabdu lin-nasi wa innahu min ahlin nar, wa ya'malu bi amali ahlin nari fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahlil jannah. Kita lihat redaksi hadis yang lain ini yang menafsirkan hadis yang sedang kita pelajari. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amalan penduduk surga dengan apa yang nampak pada diri manusia. Ini yang tidak ada di hadis yang sedang kita pelajari. Ada orang yang beramal dengan amalan penduduk surga, tapi yang nampak saja pada diri manusia. Wa innahu min ahlin nar, dan sesungguhnya dia adalah penduduk neraka.
Kemudian sesungguhnya juga ada seseorang yang beramal dengan amalan penduduk neraka, fima yabdulin nas, yang nampak bagi manusia. Sesungguhnya dia adalah penduduk surga. Maka kalau kita lihat dari dua redaksi hadis ini, kita gabungkan, maka jelaslah kenapa ada seseorang yang kelihatannya dia istiqamah tapi dia su'ul khatimah di akhir kehidupannya. Jawabannya adalah karena apa yang dia amalkan berbeda dengan apa yang ada di hatinya. Apa yang dia tampakkan dari keislamannya berbeda dengan apa yang ada di keyakinan hatinya. Dan kalau kita ingin isyaratkan hadis ini lebih pas kepada orang-orang munafik. Mereka tampaknya orang Islam, mereka mencintai Islam, mereka sholat, mereka melakukan ketaatan, tapi dalam hatinya benci kepada Islam. Maka Allah tidak akan biarkan kebencian di dalam batin mereka itu tersembunyi. Allah tampakkan di akhir kehidupannya dengan su'ul khatimah. Ini sebabnya, ya, jangan salah paham. Sesungguhnya ada orang yang melakukan amalan penduduk surga yang nampak pada diri manusia, kelihatannya. Tapi Allah mengetahui bukan hanya yang nampak, tapi juga yang tidak nampak. Kenapa sebabnya orang ini su'ul khatimah di akhir kehidupannya? Karena hatinya menyelisihi apa yang ada di zohirnya. Nampaknya Islam, ternyata benci kepada Islam. Nampaknya cinta kepada Allah, ternyata benci kepada Allah. Orang-orang munafik. Juga bisa kita artikan kenapa orang tersebut su'ul khatimah, karena dia beribadah yang dilihat oleh manusia, ternyata niatnya rusak. Mungkin dia tidak ikhlas dalam beribadah. Mungkin dia riak di dalam ibadahnya. Mungkin dia melakukan sesuatu hanya yang dilihat manusia dia saleh, tapi di balik itu semua dia bukan orang yang saleh. Tatkala kesendirian, tatkala tidak ada yang melihat, dia menerjang larangan-larangan Allah. Hingga pada akhirnya apa? Allah singkap itu semua di akhir kehidupannya. Ya, jadi ada orang yang berbuat amalan-amalan penduduk surga sampai jaraknya dengan surga itu begitu dekat. Artinya apa? Itu yang dilihat manusia, tetapi ternyata batinnya menyelisihinya. Akhirnya gara-gara rusaknya batinnya, akhirnya Allah berikan dia su'ul khatimah. Dan perhatikan jemaah sekalian, disebutkan dalam hadis yang lain, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak lihat kepada rupa kita, Allah tidak lihat kepada harta kita, tapi Allah lihat kepada apa? Qulubikum wa a'malikum. Allah lihat kepada hati-hati kalian dan juga amal-amal kalian. Maka kalau kita beribadah, kalau kita melakukan amal saleh, hendaknya hati kita juga membenarkan apa yang kita lakukan. Kalau kita beriman, maka hendaknya hati kita juga membenarkan apa yang kita imani. Seperti itu ma'asyarul muslimin. Kemudian yang berikutnya, sesungguhnya ada orang yang melakukan amalan penduduk neraka, kemudian di akhir hayatnya dia melakukan amalan penduduk surga. Artinya apa? Yang dilihat oleh manusia, dia melakukan amalan penduduk neraka, tapi ternyata yang ada di hatinya, di sana ada kebaikan. Dia ingin taubat, dia ingin melakukan ketaatan, dia ingin melakukan kebaikan, sehingga pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang ada di dalam hatinya dari kebaikan, Allah berikan dia hidayah di penghujung hidupnya, hingga akhirnya dia mengamalkan amalan penduduk surga, meninggal di atas itu, akhirnya dia mendapatkan husnul khatimah. Dan berkaitan dua perkara ini ma'asyarul muslimin, yang pertama itu jarang terjadi. Ya, kalau ada orang yang dia itu melakukan amalan penduduk surga, terus kemudian di akhir hayatnya melakukan amalan penduduk neraka, dinukilkan dari para ulama, diantaranya adalah Al-Imam Ibn Rajab mengatakan ini jarang sekali, nadir. Tapi kalau yang kedua, orang melakukan amalan penduduk neraka, di akhir kehidupannya melakukan amalan penduduk surga, artinya taubat, diberikan hidayah, itu banyak sekali. Jadi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus tetap mengimani ya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan, itulah yang terbaik. Dan kita harus paham kenapa dua hadis ini, dua orang yang ada di dalam hadis ini disifati dengan perihal tersebut, karena itu hanya yang nampak bagi manusia.
yang ada di hati mereka itu adalah kebaikan. Kita ambil contoh ma'asyiral muslimin. Kita ambil contoh. Ya, berkaitan dengan orang-orang yang istiqamah terus kemudian di akhir hayatnya dia menyimpang, kemudian meninggal di atasnya sehingga su'ul khatimah, maka sudah kita pastikan karena ada kesalahan di dalam hati-hati mereka menyelisihi apa yang mereka lakukan dari kebaikan. Terus kemudian yang kedua, ada orang yang melakukan amalan penduduk neraka, kelihatannya seperti itu di kalangan manusia, tapi ternyata dia di akhir hayatnya mendapatkan hidayah, dan ini banyak. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah penyihirnya Fir'aun. Berkaitan dengan sihir ini diharamkan, ya. Orang yang melakukannya adalah orang yang musyrik, orang yang melakukan kesyirikan yang besar. Tapi ternyata tatkala berduel dengan Nabi Musa, melihat kebesaran yang ada diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa, maka penyihir tersebut pun langsung seketika bertaubat. Amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman dengan Rabbnya Harun dan Musa, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah mereka beriman, akhirnya Fir'aun menyiksa mereka. Apakah mereka mau kembali beriman kepada Fir'aun atau tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata mereka memilih tetap beriman kepada Allah dan akhirnya dibunuh. Husnul khatimah. Kalau dilihat gak sampai 1 hari mereka beriman, ya. Kemudian Allah berikan dia hidayah, Allah berikan dia husnul khatimah. Kemudian di antaranya lagi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya ada salah seorang sebelum kalian, artinya orang terdahulu yang mendahului kalian wahai para sahabat, yang mana dia membunuh 99 orang. Ini membunuh ini dosa besar. Ya, membunuh ini dosa besar. Dia membunuh 99 orang, kemudian ingin bertaubat. Ingat, di hatinya ada kebaikan. Kemudian dia datang kepada orang, menanyakan kepada yang lain, saya ingin bertobat ini, kemana saya harus pergi? Ternyata dia bertemu dengan ahli ibadah. Ahli ibadah yang menerka-nerka dengan perasaan tanpa dasar ilmu. Dia bertanya, saya sudah membunuh 99 orang, apakah saya masih bisa bertaubat? Apa kata ahli ibadah tersebut? Wah, tidak bisa ini. 1 orang aja dosanya minta ampun luar biasa, kamu 99 orang ini, tidak bisa kamu taubat ini. Ya, namanya ahli ibadah, dia hanya banyak ibadah tapi nggak dibangun di atas ilmu. Akhirnya menjawab dengan ngawur. Tatkala bertanya, saya sudah bunuh 99 orang, apakah saya masih bisa bertaubat? Tidak bisa sudah. Akhirnya jengkel orang tersebut, dibunuhlah itu ahli ibadah. Genaplah berapa? 100. Kemudian terus di dalam hatinya ada kebaikan, ingin bertaubat, ingin kembali kepada Allah. Akhirnya apa? Bertemulah dia dengan orang yang benar-benar alim, Rabbani, orang yang berilmu. Dia ceritakan, saya sudah membunuh 99 orang, kemudian saya ingin bertobat, ketemu dengan ahli ibadah, dibilang gak bisa taubat, saya bunuh lengkap 100. Apakah saya masih bisa bertobat? Ahli ibadah tersebut mengatakan, apa yang menghalangimu untuk bertaubat? Segeralah bertobat kepada Allah. Tinggalkan tempat kampung halamanmu, tinggalkan tempat tinggalmu yang sekarang, hijrah. Akhirnya apa? Orang tersebut pun berhijrah ke tempat yang baru yang banyak orang-orang taat di sana. Allah takdirkan ternyata di perjalanan meninggal dunia. Ini perjalanan yang baik, ingin hijrah ke tempat orang-orang soleh. Kemudian tatkala meninggal, malaikat rahmat dengan malaikat azab bertengkar. Ini orang ini, kata malaikat azab, belum pernah ibadah ini. Bagaimana ini? Mau diambil oleh malaikat azab. Malaikat rahmat membela. Ini orang mau menuju tempat kebaikan, bertobat kepada Allah. Ribut di antara keduanya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menengahi di antara keduanya. Diukurlah jarak tempat yang dia tinggalkan sama tempat yang dia tuju. Kalau ternyata lebih dekat kepada tempat yang dia tuju, maka surga. Kalau ternyata lebih dekat kepada tempat yang ditinggal, maka neraka. Kemudian diukurlah, dan Allah berfirman, memerintahkan kepada bumi yang ditinggalkan, menjauhlah. Kemudian kepada bumi yang dituju, maka mendekatlah.
Akhirnya diukur, ternyata dia hanya lebih sedikit kepada tempat yang dia tuju, akhirnya menjadi penduduk surga. Dan itu juga banyak kita dapati manusia di zaman sekarang yang mereka dulunya dalam keadaan tidak beribadah kepada Allah, melakukan keburukan, kemudian di akhir hayat dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhir hayat dia mendapatkan hidayah, itu banyak sekali. Jadi artinya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berusaha tetap istiqamah, ya, menjaga keimanan kita, menjaga ketaatan kita, bertakwa dimanapun kita berada, di kesendirian, di dalam keramaian kita bertakwa maupun dalam kesendirian, maka insya Allah Allah akan tetap teguhkan kita di atas istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan takut ma'asyarul muslimin, jangan sampai timbul di dalam diri kita, kalau begitu ya sudah, kita nggak usah beramal, Allah sudah tetapkan kita nanti beramal, ternyata kita penduduk neraka, jangan ibadah. Maka jangan sampai seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit. Allah akan memberikan, meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh. Artinya apa? Orang yang beriman melakukan ketaatan ibadah kepada Allah, hatinya juga membenarkan keimanan kepada Allah, Allah akan berikan dia istiqamah. Allah akan teguhkan dia sampai sakaratul maut, sampai meninggal dunia, sampai tatkala ditanya malaikat man rabbuka, diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan apa? Kita beramal soleh, hati kita membenarkan, hati kita lurus, niat kita benar, jauh daripada sum'ah, jauh daripada riya dan sebagainya. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian. Artinya kalau kita beriman kepada Allah, zahirnya melakukan amal soleh, hatinya benar-benar beriman, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan balasan bagi orang yang berbuat kebajikan. Artinya apa? Selagi kita berusaha istiqamah, melakukan ketaatan, amal soleh, memperbaiki keimanan, meningkatkan keimanan kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan husnul khatimah. Maka ini demikian jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan hadis yang keempat, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung penutupnya. Ini introspeksi bagi kita. Tatkala kita berada di dalam kebaikan, teruslah memohon istiqamah kepada Allah, berdoa. Rasulullah SAW selalu berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi tatkala kita melakukan ketaatan, terus minta istiqamah, terus berdoa agar diteguhkan, sampai dengan harapan yang besar kita meninggal di atas ketaatan tersebut sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. Terus kemudian tatkala kita melihat orang-orang yang masih jauh dari ibadah, orang-orang yang masih lalai, maka jangan sesekali kita mencela mereka, jangan kita anggap remeh mereka. Kenapa? Kita nggak tahu akhir kehidupan orang itu seperti apa. Bisa jadi orang yang kelihatannya buruk di mata kita, ternyata akhir hayatnya Allah berikan dia hidayah, kita nggak tahu. Maka intinya kita berusaha istiqamah sampai kita meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian datang menghampiri. Nah, demikian jemaah sekalian yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan dari saya sendiri dan dari syaitan. Saya mohon maaf kepada antum sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.